Dua tausiah lagi, ya, insya Allah masih ada waktu. Dan yang kedua ini akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Solihin Hasibuan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli wa ba'du. Pengurus Masjid Adil Makmur yang saya hormati dan jamaahnya semuanya, setelah saya hitung tadi dari pintu lebih kurang 5.000 yang hadir, baik yang mati dan yang masih hidup. Tokoh agama, tokoh masyarakat semua yang hadir, terkhusus Asatidzah Maspuro. Malam ini juga Ustadz Maspuro nampaknya banyak yang uzur, ada yang baru mungkin kandungannya 2 bulan, ada yang sudah hampir melahirkan. Ada Ustadz Zaki, Habib Mahdi, Usking, Ustadz Sirajuddin, Ustadz Umar Said, dan Ustadz Legawan Isa. Biasanya 20-an yang hadir sampai 25. Mungkin karena mereka sudah tahu jumlah yang datang tidak terlalu banyak, biar seimbang antara Ustadz jamaah, cukuplah kami orang 6 ini yang mewakili kamu semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan yang hadir semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah atap berlantai batu, duduklah hadirin mantap-mantap, pacalah aku yang ngatur waktu. Ustadz Taufik tadi sudah agak panjang ceramahnya, dan semua kita sudah dapat hidayah. At-Taufik wal hidayah maksudnya itu. Mudah-mudahan Ustadz Taufik cepat sembuh, amin. Kalau saya mendengarkan cerita dia tadi, rasa-rasa anak nangis aku, sedih aku. Selalu dia bernasihat dengan kami, cukuplah aku yang menderitakan seperti ini, kalian jaga kesehatan. Terkhusus nasihat ini ditujukan dengan Ustadz Habib Mahdi dan Usking, karena mereka bertiga ini adalah kelas-kelas berat di rombongan Mas Buro. Sesama biskota jangan saling mendahului ya. Setelah ditimbang memang mereka lah yang kelas-kelas berat Bapak Ibuku. Kalau kami ini rombongan kelas ringan. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tausiah Ustadz Taufik tadi, mempergunakan waktu dengan baik. Saya selalu menasihatkan dengan kita untuk selalu semangat dan istiqomah untuk berbuat baik dan beramal soleh. Amin. Kalau ditanya kenapa harus berbuat baik dan istiqomah berbuat baik, jawaban yang pertama, karena memang beramal soleh adalah tujuan hidup yang sengaja dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, terus wa huwal azizul ghafur, biar semarak dan bangkit lagi semangatnya sama-sama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum wa huwal azizul ghafur. Allahu akbar. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
Lihat kalimat ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik perbuatan amal soleh di antara kalian. Diingatkan malam hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya, para remaja, hidup ini adalah lomba mengumpulkan amal soleh. Ustadz Taufik yang sakit begitu masih datang. Dia kepengen dengan kalimat yang disampaikan oleh beliau tadi bisa mungkin menjadi bekas atau berbekas dalam hati kita, kemudian kita mengamalkan. Contoh tadi, ketika kita mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim, maka setiap orang di antara kita mengatakan itu, mengulang-ulangi terus setiap saat, setiap detik, yang mengucapkan dapat pahala. Ustadz Taufik yang menganjurkan insya Allah dapat juga. Itulah enaknya jadi ustadz asal ikhlas. Ustadz yang ikhlas sasaran dapat, seseran laju. Maka bahasa Inggrisnya where there is sasaran, there is seseran. Di mana ada sasaran, di situ ada seseran. Kalau sasarannya adalah Allah, maka manusia menjadi seseran. Siapa yang sasarannya adalah akhirat, maka dunia pasti akan melok. Masya Allah. Maka yang kedua, ketika kita beramal soleh, berbuat baik, wallahi belum bicara tentang akhirat, dunia sudah kita dapati. Banyak orang tidak ngerti sekarang, menganggap kalau menjadi orang yang baik, beramal soleh, berbuat baik, itu hanya nunggu akhirat. Saya jawab malam hari ini, sebelum kita akhirat, kita sudah diberikan ganjarannya di dunia. Alhamdulillah. Makanya berhenti ngomong sekarang. Kalau ahli masjid tidak dapat rezeki, kalau orang nakal baru dapat duit, buyan yang ngomong itu. Kalau di Medan namanya istilah teh botol, sudah teler bodoh tolul itu. Kalau bahasa Arabnya ashabul bayan, bahasa Palembang kelompok buyan. Bahasa Arab satu lagi al-goblokiyun. Sekarang saya tanya, kita baru puasa, belum sampai akhirat sudah terasa di dunia. Sehat enggak? Sehat enggak? Saya sengaja tidak pakai mic biar kedengaran ke belakang. Ada orang yang menganggap amal-amal soleh itu hanya untuk urusan akhirat. Sampaikan malam hari ini dengan yang lain sampai besok yang akan datang. Hei, sesungguhnya amal soleh itu belum panen di akhirat, kita sudah panen di dunia. Masya Allah. Makanya kita ini harus hidup seimbang. Akalnya sehat, hatinya sehat, badannya harus sehat. Amin. Sekarang saya pegang ini, katakan sehat. Akal, hati, badan, itu yang hebat itu. Kalau badannya sehat, materinya sehat, hartanya banyak, cukup, orang ngiri-ngiri sodak melihatnya. Takbirnya Allahu Akbar, wih, hebat melawan budak itu. Bener. Baru melihat rukunya Allahu Akbar, sekali putar langsung terbang budak sebelah kanan. Lawan. Tendang sekali mati budak itu. Takbir. Nah, biar terasa kembali suasana 212. Takbir. Nah, Bib, laju Bib. Laju. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, amal soleh yang kedua, kenapa harus beramal soleh? Amal soleh itu kalau boleh saya bahasakan, mendatangkan rezeki. Alhamdulillah. Makanya rezeki itu bukan harus nyangkol, harus pakai tanda tangan di kantor. Ada yang tidak bekerja dapat rezeki. Makanya ada rezeki dari orang tua, ada rezeki dari istri, rezeki dari anak, ada rezeki dari amal soleh, rezeki dari sholat duha, rezeki dari tahajud, rezeki dari sodakoh, rezeki dari doa-doa istri. Sampai di WA itu ada saya lihat, kalau istri dapat rezeki, kalau semakin banyak istrinya semakin banyak. Sudahlah, rombongan ayam sayur galo di masjid ini, belawan kokokannya kapan ini lari tebarit begitu. Termasuk yang di depan ini sudahlah, melawan balik ke rumah kena tabok oleh bini ada.
Kami biasa berkelakar ini. Enaknya jadi Ustadz Mas Puro ini, alhamdulillah akrab, biasa bercanda. Tapi kalau berjuang sama-sama. Kalau aku pengalaman apa? Aku ini melawan aku ini. Istri saya manggil aku baik abang PKM. Pendek kecil manis. Lanjut. Loh, ada rezeki dari anak, ada rezeki dari istri, ada rezeki dari sedekah, ada rezeki baca waqiah. Sampai malam ini saya yakin, dan itu saya praktekkan. Siapa yang membaca surah waqiah di malam hari, kata Rasulullah, Allah mencukupkan hidup dan hajatnya di siang hari. Pertanyaannya, Anda seberapa kali membaca surah waqiah di malam hari? Baca waqiahnya begak lurus, idza waqa'a, mati waqo' budak itu. Gimana bisa? Siapa yang sholat duha 4 rakaat, Allah mencukupkan hidup dan rezekinya dijamin sampai sore hari. Masya Allah. Saya waktu sampaikan kemarin di depan mahasiswa, siapa yang baca waqiah di malam hari, Allah mencukupkan rezekinya di siang hari. Ada yang nanya saya, boleh enggak saya baca malam hari juga biar cukup juga di siang hari? Saya baca di siang hari biar dapat malam. Laju ku bilang, karena orang yang cerdas itu dia yakin ketika Allah berjanji, Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Yakin kira-kira? Anak pengajian harus insya Allah sehat akalnya, sehat hatinya, sehat jasmaninya, sehat pula ekonominya. Amin. Sehat lahir dan batin. Sehat lahir dan batin. Coba lihat, ini kawan kita polisi, Pak siapa? Pak Teguh. Pak Teguh ini my friend. Kadang-kadang. Baca. Saya ingin katakan, sekarang ada penerimaan polisi yang diterima hafiz didulukan dan hafizo. Bayangkan, itu budak yang bisa azan kemarin bagus, hafal Quran, itu setiap sholat itu selalu berada posisinya di depan. Pak Kapolda, Wakapolda di belakang dia azan sambil ditunggingnya baik Kapolda begini. Kenapa? Dia punya ilmu Quran, dia dekat dengan Allah, dia beramal soleh, dia berbuat baik. Jadi kalau ada orang mengatakan sekarang, siapa yang berbuat baik, siapa yang ahli ibadah, siapa yang ahli iman, yang ahli takwa, itu tidak ngetop, sekali lagi tutuplah kubur dalam-dalam. Justru semakin kita beramal soleh, semakin dekat dengan Allah. Insya Allah rezeki di dunia, akhirat di sorga sudah menunggu. Yakin kira-kira? Nah yang terakhir, karena waktu terbatas, sesungguhnya amal soleh inilah yang membuat kita insya Allah mulia, menjadi orang yang terhormat, dan insya Allah sarana masuk ke dalam sorga. Amin. Bapak ibu yang saya hormati, anak-anakku ini banyak muda-muda, kepengen jadi orang terhormat, kepengen jadi orang mulia, mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia. Itulah yang kita cari anak-anakku dalam hidup ini. Kemarin ada kawan saya sudah hebat, hartanya banyak, tapi kepengen jadi anggota DPR. Saya bilang, kenapa masih kepengen jadi DPR, jadi bupati, jadi wali kota? Ustadz, biar ada tempat duduk kursi kalau saya datang, ada pertemuan-pertemuan dan perkumpulan. Cari kursi budak itu. Saya bilang, bawa baik dari rumah kau dewe. Makanya manusia ini secara fitrah kepengen dihormati. Bener. Dengan kawan-kawan ustadz pun saya sampaikan, kita para ustadz ini harus berlatih juga, harus siap tidak dihormati. Maka saya bapak-bapak, ibu-ibu, setiap hari Jumat jarang saya jadi khotib. Biar saya duduk di belakang, saya jadi mustami, saya jadi pendengar. Kalau saya jadi khutbah terus, saya ceramah terus, kapan aku mendengarkan nasihat orang? Sekali-kali harus aku duduk di belakang, biar aku juga berlatih. Karena pada saatnya nanti masalah sorga, belum tentu surganya ustadz lebih hebat daripada muridnya. Takbir. Masya Allah. Saya bilang kepala dinas belum tentu lebih hebat kau daripada anak buahmu di sorga. Karena yang didapatkannya semua adalah yang bersih-bersih. Sementara kadang-kadang pimpinan dan kepala dinasnya mak jolas sumbernya. Masih ingat kan di Palembang ada 5 mak? Mak ini, mak itu, mak mano, mak lamo, mak subah. Yang keenam dari Komering apa namanya? Mak jolas. Dari Jawa, mak lampir.
Masya Allah. Ada yang ustadznya malam-malam tidur, muridnya alhamdulillah tahajud menangis berdoa. Ada yang mungkin gurunya Masya Allah Akbar tidak sholat duha, anaknya sudah 12 rakaat duhanya. Orang tua juga begitu. Orang tua yang merasa hebat dari anaknya hafal Al-Quran, mamanya baru begoyor. Bam bam bam, ta ta ta. Kalau mama lamo lain lagi, di atas di bawah di depan terus Kalau yang 40 tahun umurnya kan begitu, seperti Ustaz Umar Said ini. Ba di atas ba di bawah bin ban di depan bun. Coba kita tes di sini mana yang 40 tahun. Ban di atas ban di bawah bin ban di depan bun. Cuma itulah. Yang budak-budak 20 ke bawah dah ngerti nih. Taunya abatas saja hodar jatasa. Itu abang tukang bakso. Oi, kalau kami dulu lain, umur-umur yang sudah 40-an ini, papa wali fafna minal mufni mupapa wali pa. Saya dulu pertama kali sama dengan Ustaz Legawan di Gontor, saya mengucapkan dal paling sulit. Za zalika zalika, sampai kata guru saya, kau besok pagi-pagi kau di kamar mandi, karena memang air pancuran kami mandi pakai pancuran juga, kau taruh lidah kamu di banyu itu, sambil banyu ngecur itu kamu wali. Jadi pagi-pagi Pak sebelum subuh aku ke kamar mandi dulu, wali minal muzni, latihan. Alhamdulillah bisa juga. Sekarang al-fasih wali zazna minal muzni mudadau wali. Kalau sah terus sah. Orang Palembang bilang ustaz hasibuan. Dalam arti ustaz pula dia nih. Awak bawa tas, tidak cuma bawa koper. Tapi karena dengan latihan wali wauna minal mungnim wali di dusun saya dulu mamanya ngomong papa wali fafna minal mufni mupapa wali fa. Dijawab bininya, dijawab lakinya tadi, mama wali mamna minal mumni mumama wali ma. Langsung dadaan papa dan mama. Kata anaknya, tarik pa katanya. Tapi kan nikmatnya tidak ada lampu, tidak ada PLN, tidak ada masalah sendal, belum ada mobil, belum ada aspal. Tapi rumah-rumah, musola-musola, masjid-masjid, semua suara-suara Al-Quran. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibuku yang saya hormati. Yang terakhir ini, semoga kita mulia dengan amal-amal soleh kita. Kita mulia dengan kebaikan kita. Kita dihormati orang karena kebaikan kita, bukan karena pangkat dan jabatan dan harta kita. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Tetaplah istiqomah, tetap semangat untuk berbuat baik, jangan pernah bosan. Karena yang terakhir juga, ketika kita nanti mati, amal soleh inilah bersama dengan kita. Bini tinggal, laki tinggal. Kalau laki tinggal, bini tinggal. Kalau bini tinggal, laki mati dewean. Tapi kalau bini yang mati, laki bebini lagi. Kemarin di Jakarta ada kawan saya Pak Haji meninggal bininya, sampai stres, loncat. Istighfar. Oh ya loncat, balik dulu, maju mundur. Istighfar Pak Haji. Saat terakhir diloncatinya bininya yang sudah di dalam keranda itu. Kenapa begitu Pak Haji? Mohon maaf, kata Pak Haji itu, ini adalah wasiat dia sebelum dia meninggal. Kalau papa mau berbini lagi, langkahi dulu mayatku, begitu. Laki buyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.